Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi ya dengan Miss Della. Teman-teman, semoga teman-teman hari ini tetap semangat dan selalu sehat, tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga semangatnya walaupun kita belajarnya masih secara daring. Oke teman-teman, hari ini Miss akan menemani teman-teman dalam membahas materi lanjutan SMP kelas 7 MIP Sains, yaitu mengenai macam-macam alat ukur dan besarannya. Kemarin kita sudah belajar mengenai besaran objek IPA dan pengamatannya. Besaran itu review sedikit ya, ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dalam satuan internasional. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik atau kuat arus. Nah, sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, kemarin kita sudah menemukan ada kecepatan, ada percepatan, kemudian ada luas, volume, ada juga laju pertumbuhan. Kemarin laju pertumbuhannya terlewat. Laju pertumbuhan itu cara mencarinya adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Misal teman-teman sedang menanam suatu pohon apa gitu ya. Nah, teman-teman ingin menghitung laju pertumbuhannya, bisa. Gimana caranya? Nah, teman-teman misalkan di hari pertama si pohon tersebut belum ada pertumbuhannya, belum terlihat. Nah, setelah hari-hari selanjutnya, teman-teman melihat misalkan di 10 hari tinggi pohonnya itu sudah mencapai 10 cm misalkan ya. Nah, untuk menghitung laju pertumbuhannya berarti pertambahan tinggi berarti tadi 10 cm dibagi selang waktu, yaitu 10 hari tadi. Jadi nanti teman-teman bisa melihat 10 cm per 10 hari. Kita sederhanakan berarti 1 cm dalam 1 hari pohon itu tumbuh. Itu untuk mencari laju pertumbuhan. Itu merupakan besaran turunan dari apa? Dari berarti besaran panjang dan juga besaran waktu. Itu ya teman-teman untuk laju pertumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar atau kita akan mengetahui nih macam-macam alat ukur besaran. Sebetulnya di video sebelumnya sudah Miss ulas sedikit-sedikit, hanya sekarang akan lebih rinci lagi. Kita mulai ya. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Yang pertama, di alat ukur panjang ini ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur untuk mengukur besaran panjang sebuah benda yang tidak terlalu panjang. Karena penggaris ini biasanya hanya sampai 50 cm atau 100 cm ya. Nah, tidak ada yang sepanjang alat ukur panjang yang lainnya. Nah, misalkan di sini mengukur panjang buku atau mengukur panjang pensil dan lain-lain, seperti itu ya. Nah, biasanya digunakan juga untuk di sekolah ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau membuat bangun datar, membuat garisnya menggunakan penggaris seperti ini. Yang selanjutnya ada roll meter. Kalau roll meter digunakan untuk mengukur besaran panjang dengan nilai yang cukup besar, karena ini lebih panjang daripada penggaris. Ketelitiannya sampai 0,5 mm, jadi lebih teliti daripada penggaris. Misalkan di sini mengukur panjang teras, atau biasanya roll meter ini digunakan pada kalau roll meter ini digunakan untuk apa? Untuk mengukur biasanya kain ya, kalau yang kayak gini seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk mengukur panjang teras, mengukur bangunan, itu roll meter juga, cuman roll meternya itu yang untuk bangunan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, alat ukur panjang yang ketiga ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih teliti lagi dari roll meter. Paling detail yakni mencapai 1/100 mm. Jangka sorong ini terdiri dari dua bagian, yaitu geser atau serong atau sorong ya, dan rahang tetap. Nah, digunakan untuk apa? Misalkan mengukur ketebalan spidol dan mengukur lubang atas spidolnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti di sini bisa mengukur di sini nih ya, bisa mengukur lubang atas spidol, di sini bisa mengukur ketebalan. Nah, jadi ada dua rahang, ada rahang tetap yang nggak bisa bergeser, dan yang satu lagi rahang geser atau untuk menghitung panjangnya gitu, yang lebih telitinya.
Seperti itu. Yang selanjutnya adalah micrometer screw. Micrometer screw ini ialah alat ukur yang memiliki tingkat akurasi tinggi serta memiliki presisi tinggi, jadi lebih tinggi lagi daripada jangka sorong, di mana mikrometer ini bisa mengukur benda dengan satuan yang mempunyai ketelitian sampai 0,01 mm. Seperti itu teman-teman. Biasanya digunakan untuk mengukur rambut, mengukur kertas, lempengan baja, seng, diameter kabel, dan diameter kawat. Jadi memang benar-benar yang sangat teliti ya, yang sangat kecil juga bisa terhitung. Itu adalah macam-macam alat ukur panjang. Selanjutnya, Miss akan lanjutkan ke alat ukur massa. Massa itu kemarin ya sudah dijelaskan. Nah, yang pertama ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini merupakan alat ukur massa yang mempunyai ketelitian 0,1 gram dan terdiri dari 3 skala. Skalanya ada yang menggunakan skala gram, skala puluhan gram, dan skala satuan gram. Misalnya digunakan untuk mengukur massa logam di laboratorium. Jadi memang yang benda-benda ringan ya teman-teman. Biasanya kan kalau di laboratorium bendanya itu yang ringan-ringan, yang kecil-kecil. Jadi bisa diukur menggunakan neraca Ohaus. Teliti juga ya ini. Selanjutnya ada neraca pegas atau yang kita kenal dengan dinamometer. Neraca ini sering kali digunakan di laboratorium juga teman-teman, karena sangat mudah dan juga efektif dalam mengukur massa benda yang ringan. Jadi ini lebih ringan lagi digunakan di laboratorium. Jadi lebih ringan lagi bendanya daripada yang neraca Ohaus. Nanti bendanya bisa digantung di sini seperti itu. Selanjutnya ada neraca digital. Kalau neraca digital ketelitiannya mencapai 0,001 gram. Ini lebih teliti lagi ya, dengan tingkat ketelitian yang begitu tinggi. Timbangan ini sering digunakan pada laboratorium untuk mengukur massa benda yang begitu kecil. Nah ini ya teman-teman, atau sekarang mah yang suka memasak, misalkan yang suka menimbang bahan-bahan kue juga sama, biasanya menggunakan neraca digital karena ini memang teliti. Sampai 0,01 gram pun bisa terlihat gitu ya. Itu adalah neraca Ohaus. Selain itu ada juga neraca timbangan atau yang biasa digunakan di ini teman-teman, yang biasa digunakan oleh pedagang-pedagang di pasar. Nah kalau itu mah kurang teliti ya teman-teman, hanya bisanya sampai 100 gram kayak gitu ya. Itu adalah macam-macam alat ukur massa. Selanjutnya ada alat ukur waktu. Yang pertama ada stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan pada sebuah kegiatan. Ya, teman-teman sudah bisa ya menggunakan stopwatch. Kemudian ada jam pasir. Jam pasir ini digunakan pada zaman dahulu, teman-teman. Bentuk jam pasir ini terdiri dari 2 tabung. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang pertama nih mau mengukur misalkan berapa lama, nah nanti ditunggu sampai si pasir ini habis gitu ke bawah, nanti dibalikan lagi seperti itu ya. Itu penggunaannya pada zaman dahulu. Sekarang mah mungkin udah tidak ada ya orang yang menggunakan jam pasir. Selanjutnya alat ukur waktu ada jam atau arloji. Ini alat ukur yang merupakan salah satu yang paling populer. Teman-teman pasti pernah tahu dan punya juga ya arloji. Arloji itu jam kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu adalah alat ukur waktu. Selanjutnya ada alat ukur kuat arus. Nah, di sini ada apa aja ya? Yang pertama ada OHM meter, kemudian ada wattmeter, ada ampere meter, dan ada voltmeter. Penggunaannya gimana? Nah, nanti teman-teman bisa di sini ada kabelnya. Teman-teman bisa menempelkan kabel tersebut ke listrik yang ingin teman-teman cek gitu ya. Nanti si ininya akan bergerak. Jarum ininya akan bergerak seperti itu. Kemudian untuk alat ukur selanjutnya di sini ada alat ukur intensitas cahaya namanya luxmeter, atau kemarin yang sebutkan di video sebelumnya ada linemeter. Kemudian alat ukur suhu ada termometer, dan banyak juga ya bentuknya termometer ya. Tidak hanya seperti ini, ada juga termometer digital dan juga termometer yang air raksa gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah alat ukur jumlah zat, yaitu TDS meter. Ini ya teman-teman. Oke. Nah, itu dia teman-teman alat ukur untuk besaran-besaran pokok. Jadi nanti teman-teman boleh mencari lagi ya
alat ukur yang lain mungkin masih ada, dan juga cara penggunaannya seperti apa. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan, misalkan menginformasikan bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, untuk lebih jelasnya kita sama-sama simak video yang satu ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo adik-adik, kita bertemu kembali dengan saya Pak Yan, di mana sekarang kita akan membahas jangka sorong. Ini adalah materi yang biasanya keluar di ujian nasional ataupun di ujian akhir sekolah. Saya punya contoh soal seperti ini adik-adik, di mana jangka sorong itu terdiri dari dua skala. Yang pertama ini adalah disebut sebagai skala utama, sedangkan yang lebih kecil ini disebut sebagai skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Patokannya adalah adik-adik, kita lihat skala nonius. Nah, skala nonius itu angka 0 ini terletak di 3,3, lebih sedikit adik-adik. Nah, namun belum sampai di 3,4. Nah, jadi nanti patokannya adalah angka 0 di skala nonius itu ada di 3,3 namun belum sampai di 3,4, sehingga kita tuliskan 3,3. Nah, lalu untuk ketelitiannya adalah cari adik-adik garis skala nonius dan skala utama yang berhimpit atau dalam satu garis. Nah, kalau dilihat di sini adalah angka keempat. Nah, ini satu garis dengan skala utama, skala noniusnya. Nah, ini adalah satu garis atau dia berhimpit. Nah, kita tulis di sini berhimpit. Nah, karena dia berhimpit di garis keempat, maka kita tuliskan 0,04. Nah, kalau misalkan di soal lain dia berhimpit di garis ke-6, berarti dituliskan 0,06. Paham ya adik-adik? Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Nah, 3,3 ditambahkan dengan 0,04, berarti hasilnya adalah 3,34. Nah, jangka sorong ini satuannya adalah dalam sentimeter. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk perhitungannya atau pembacaan dari jangka sorong tersebut adalah berapa adik-adik? 3,34 cm. Oke, sudah paham? Nah, baiklah, nanti setelah ini kita akan bahas satu lagi materi tentang mikrometer skrup. Nah, adik-adik, ini adalah materi untuk mikrometer skrup. Nah, untuk mikrometer skrup sama seperti jangka sorong, di mana mempunyai dua skala. Nah, ini adalah skala utama, sedangkan yang ini adalah untuk skala nonius. Nah, adik-adik, untuk membacanya dalam mikrometer skrup, kita lihat patokannya adalah garis yang ini adik-adik. Nah, kita lihat untuk garis yang ini, pada skala utama dia sudah melewati 5. Nah, ini adalah 5,5, berarti dia sudah melewati 5,5 atau 5,5. Nah, kalau misalkan garis ini adalah masih di sekitar sini melewati 5, maka kita tulis 5. Nah, tapi karena dia sudah melewati 5,5 atau 5,5, berarti kita tuliskan 5,5. Nah, untuk ketelitiannya adik-adik, kita lihat garis pada skala utama dia berhimpit dengan skala nonius pada garis ini adalah garis ke-20, ini adalah garis ke-21, dan ini adalah garis ke-22. Nah, berarti dia berhimpit di garis ke-22.
22. Nah, ini 22. Nah, ini untuk patokannya cari garis yang berhimpit satu garis skala utama dengan skala nonius. Nah, karena ini adalah garis ke-22, maka kita tuliskan 0,22. Nah, misal pada soal lain dia berhimpit di garis ke-31. Nah, berarti kita tuliskan 0,31. Setelah itu adik-adik, kita jumlahkan. Nah, berarti berapa jumlahnya adik-adik? 5,72. Nah, untuk satuan dari mikrometer skrup ini adalah milimeter. Nah, sehingga kita dapatkanlah dalam pembacaan mikrometer tersebut adalah 5,72 mili. Nah, bagaimana teman-teman? Tadi kita sudah menyaksikan video cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nanti kalau sekolahnya sudah mulai, teman-teman bisa melaksanakannya di laboratorium biasanya, atau enggak di kelas juga bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ternyata yang bisa diukur itu bukan cuma besaran pokok, ada juga besaran turunan yang bisa diukur. Nah, di sini Miss akan menginformasikan cara mengukur benda menggunakan gelas ukur. Nah, yang pertama teman-teman harus menyiapkan dulu gelas ukur yang berisi air. Misalkan teman-teman mengisi airnya dengan penuh. Kemudian setelah itu, misalkan teman-teman mau mengukur volume batu. Nah, caranya batu tersebut kan tidak beraturan ya, kita tidak tahu volumenya gimana. Nah, dari gelas ukur yang penuh tadi airnya, kemudian teman-teman masukkan batu. Nah, lalu lihat airnya itu akan bertambah seberapa banyak. Jadi akan meningkat ya airnya kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat dikurangi. Misalkan yang tadi asalnya 1000 mililiter, kemudian setelah dimasukkan batu menjadi 1200. Oh, berarti volume batu itu adalah 200 mililiter. Seperti itu teman-teman, sangat mudah ya, tapi harus teliti juga karena biasanya gelas ukur itu ukurannya hanya tidak terlalu teliti sampai 1 mm terlihat gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengukur volume batu atau volume benda-benda lainnya yang tidak beraturan menggunakan gelas ukur dan air. Itu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini penjelasan hari ini kita cukupkan dulu mengenai alat ukur ya tadi ya, mengenai apalagi tadi cara menggunakan jangka sorong dan juga cara menggunakan mencari volume tidak beraturan menggunakan gelas ukur. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman boleh bertanya melalui kolom komentar atau teman-teman bisa menghubungi Miss di Della Ruswati. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.